membuat puisi ya memang harus ada ritme tertentu, sama seperti kemudian kita bermusik ya. Jadi ada beberapa irama, ada beberapa ritme tertentu yang kemudian kita harus paham mengenai hal itu. Kemudian yang ketiga adalah bait ya. Dalam puisi, bait merupakan kumpulan dari lirik bait atau lirik yang tersusun secara harmonis. Kita dapat menemukan kesatuan makna cerita dalam satu bait. Nah, maksudnya adalah dalam puisi tersebut ada beberapa baris yang barisan itu ya, kalau menurut buku adalah baris itu disusun kemudian menjadi satu bait. Kita dapat mengetahui isi bait tersebut kalau kita membaca dari awal baris ya. Contohnya puisi, kita cari puisi-puisi yang hala derai-derai cemara karya Khairil Anwar. Coba kita baca. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Coba kita analisis isi dari konteks puisi satu bait tadi. Cemara menderai sampai jauh. Coba kita angankan, cemara menderai sampai jauh ini bagaimana? Ya, cemara menderai sampai jauh. Jadi di sini saya melihat bahwasanya bayangan dari cemara itu sudah hampir jauh, yang menunjukkan bahwasanya malam itu hampir tiba. Terasa hari akan jadi malam. Ya. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Jadi kita mengetahui bahwasanya suasana sore tersebut suasana yang berangin ya, dimana dalam angin tersebut itu si penulis ingin memberikan imajinasi bagi kita bahwasanya ini loh, ketika malam itu mau tiba, ketika matahari itu sudah mau tenggelam nih ya. Jadi cahayanya itu merangkap kepada si cemara tersebut, sehingga kemudian bayangan dari cemara itu sampai menjauh, memanjang gitu ya. Kemudian ada beberapa dahan di tingkap merapuh. Jadi dahan-dahan dari cemara tersebut itu bergerak-gerak karena dipukul angin, karena ada angin ya, angin yang terpendam. Hi. Wait a minute. Who are you? Jadi kita dapat mengetahui bahwa kalau angin yang terpendam itu berarti angin yang sepoi-sepoi ya. Jadi tidak keras, jadi sepoi-sepoi. Jadi sore hari itu menggambarkan suasana yang teduh, suasana yang harmonis gitu ya, suasana harmonis. Begitu visualisasi puisi yang dapat kita tangkap. Kemudian yang keempat adalah bunyi ya. Bunyi dalam penyusunan dan pembacaan puisi dibentuk oleh dua faktor ya, yakni rima, sajak, dan irama. Rima atau sajak merupakan bunyi-bunyian yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam narik dan bait. Rima juga diartikan sebagai persamaan bunyi atau pengulangan bunyi dalam puisi untuk menimbulkan efek keindahan. Dan yang kedua, irama atau ritme merupakan pergantian tinggi, rendah, panjang, pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Oke, kita contohkan sekali lagi dalam puisi Khairil Anwar yang derai-derai cemara. Kita lanjutkan di bait yang berikutnya. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Baik, kita coba analisa ya, analisa rimanya. Rima di sini persamaan bunyi atau pengulangan. Nah, aku sekarang orangnya bisa tahan.
Sudah berapa waktu bukan kana lagi ya, tahan dan lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Ya, jadi akhir dari baris tadi ya. Yang pertama adalah bahan, yang kemudian baris ketiganya mohon maaf, akhir dari baris yang pertama adalah tahan, kemudian disusul oleh baris yang kedua lagi i ya. Tapi dulu memang ada suatu bahan, jadi tahan bahan yang bukan dasar perhitungan kini, lagi kini. Nah, jadi sajaknya berbentuk seperti pantun A B A B. Nah, seperti itu. Untuk menimbulkan apa? Untuk menimbulkan keindahan dari puisi itu sendiri. Kemudian irama. Ya, iramanya tadi ketika kita membaca ya, ada irama tinggi, ada irama rendah, ada irama yang pendek, ada irama yang panjang ya. Jadi itu ada yang keras, ada yang lembut. Ya, jadi ini untuk menggambarkan bagaimana isi dari puisi itu sendiri ya. Kemudian yang terakhir adalah makna. Makna merupakan unsur yang mengandung tujuan dari pemilihan kata, pembentukan lirik dan bait ya. Makna bisa menjadi isi dan pesan dari puisi tersebut lah. Kalau yang dari pertama sampai yang keempat tadi itu kita memaknai puisi yang tersurat, yang istilahnya yang sudah ada di sana, yang sudah ada di dalam puisi tersebut penulisannya. Ya, mulai dari pilihan kata, diksi, lirik, baris, bait, bunyi, ya kan? Itu semuanya ada di dalam tulisan puisi tersebut. Akan tetapi makna yang ada biasanya makna ini yang tersirat ya. Jadi kita harus mencari sendiri apa makna dari puisi ini, sehingga kita dapat mengetahui bahwasanya oh, penulisnya memberikan suatu makna bahwasanya dia berada di tempat sore hari ya, berada di tempat di waktu sore hari, yang kemudian dia merenung bahwasanya dia udah bisa mandiri, dia bisa melakukan sesuatu, dan dia bukan anak-anak lagi yang istilahnya masih perlu bimbingan dari orang yang lebih tua. Nah itu. Baik, unsur-unsur intrinsik tersebut tadi ada 5. Yang pertama adalah diksi atau pilihan kata, yang kedua lirik atau baris, yang kemudian lirik atau baris itu masuk dalam bait ya. Kemudian ada unsur bunyi, dan yang kelima adalah unsur makna. Kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Jadi tadi ada badan, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada semuanya. Itu adalah unsur intrinsik dari puisi itu sendiri. Bagaimana dengan unsur ekstrinsiknya? Jadi badan perlu baju, badan perlu celana untuk kemudian bisa mengindahkan badan tersebut. Nah, unsur ekstrinsik dari puisi tersebut itu adalah unsur-unsur yang terdapat di luar karya sastra. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah unsur biografi, yang bisa saja merupakan latar belakang dari penyair yang dikandung dalam puisi dan dirasakan oleh pembaca. Misalnya suasana sedih, suasana senang, suasana gembira, nah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah unsur sosial, yang berkaitan erat dengan kondisi masyarakat atau sosial ketika puisi itu dibuat. Kemudian unsur nilai, ada nilai ekonomi, nilai sosial, budaya, politik, dan adat istiadat dan sebagainya. Kemudian itu adalah unsur-unsur ekstrinsik. Berarti unsur-unsur ekstrinsik dari puisi ada 3, yakni yang pertama biografi, sosial, dan nilai. Nah itu dia. Kemudian puisi bisa menjadi 2 bentuk, yakni puisi konvensional dan puisi inkonvensional. Ya, jadi kalau puisi konvensional, puisi-puisi yang lama biasanya ya, merupakan jenis puisi yang masih terikat oleh persajakan, pengaturan lirik, kemudian jumlah kata, memperhatikan musikalitas. Nah, ini puisi konvensional kita dapat artikan sebagai karya sastra lama ya. Contohnya seperti syair, pantun, gurindam, bidal, dan talibun ya. Ya contohnya ya seperti puisi-puisi lama seperti pantun contohnya ya. Kalian tahu sendiri contohnya, contoh pantun. Kemumu dalam semak jatuh berdiri selaranya, meski ilmu setinggi tegak tidak sembahyang apa gunanya. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah puisi inkonvensional, di mana puisi inkonvensional itu sudah tidak teratur lagi oleh pengaturan yang seperti tadi yang sudah kita ceritakan ya.
Jadi ada pemilihan katanya, tetap memperhatikan unsur diksi yang ada di dalamnya, akan tetapi tidak harus ada jumlah kata yang apa istilahnya, yang tersusun secara baku, ya. Jadi boleh saja kita membuat dalam satu baris atau dalam satu bait itu baris yang pertama sedikit, kemudian baris yang kedua agak banyak, itu nggak apa-apa. Jadi istilahnya inkonvensional sesuai dengan apa yang ada di dalam jiwa kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, yang ingin kita tuangkan di dalam tulisan puisi tersebut. Nah, tetap ya, jadi persamaannya dari kedua bentuk puisi tersebut tetap mengandung unsur ritme, rima, serta musikalitas, ya. Jadi tetap ya, jadi dalam puisi konvensional maupun inkonvensional tetap ada yang namanya unsur-unsur ritme, rima, serta musikalitas yang ingin diberikan kepada pembaca. Baik, terima kasih. Baik, usai sudah penjelasan mengenai materi tersebut, tetap berpikir jernih, tetap selalu jaga kesehatan di era pandemi, jangan lupa beribadah dan selalu berbuat baik kepada sesama. Akhirul kalam, ila qawli thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.